bagaimana Masjid Putra dan Masjid Putri itu berdampingan. Jadi kalau dilihat dari kejauhan seperti masjid kembar gitu. Ketika saya waktu itu nanya istri saya, kamu tadi sholat di masjid yang mana masjid itu tidak bisa tidak ada aksesnya ke Masjid Putra. Terus bagaimana tadi bisa melihat imam? Jawab istri saya waktu itu, nah kan ada layarnya. Seperti di gedung pusat. Di gedung pusat itu kan lantai 3, lantai 4 kan cuma bisa melihat ke layar. Jawaban istri saya itu seperti itu. Terus saya jawab begini, beda kalau di pusat itu lantai 3 dan lantai 4 itu jamaah yang paling depan bisa melihat imam yang di bawah atau jamaah yang di bawah. Beda dengan yang di masjid yang di rumah sakit ini. Jadi Masjid Putra dengan Masjid Putri itu jaraknya kurang lebih 6 meter. Dan, nah, di Masjid Putri itu dipasang layar sehingga jamaah yang di Masjid Putri itu melihat imamnya itu berdasarkan layar. Saya jawab ke istri saya, nak ngono kaya makmum nanggon TV wae. Saya bilang begitu. Nah, hal seperti ini kalau saya kembalikan ke as-sunnah, apakah itu sholat yang di Masjid Putri itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau belum, Ustaz? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, setiap saya menanya seseorang, yuswanipun pinten, jawabnya itu ada yang 66 wis entuk bonus 3 tahun, ada yang 70, wah aku wis entuk bonus 7 tahun, 7 tahun. Saya sebagai umat Rasul yang setia pada Rasulullah, saya tidak diam, Ustaz. Saya membela Rasulullah. Orang itu saya kasih pengarahan. Benten antawis jenengan kalih Rasulullah. Kalau Rasulullah itu usia 63, setelah Rasulullah itu mendapatkan Al-Quran sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum, Rasulullah itu ditawari oleh malaikat Jibril, pengen usia panjang, dijamin surga dan dunianya, atau ingin segera ketemu Allah, dijamin masuk surga. Waktu itu Rasulullah itu keadaan Rasulullah masih gagah perkasa, tidak ada penyakit sama sekali, tidak seperti orang sekarang. Orang sekarang kan ada sakit gigi, ada sakit boyok, sementara Rasulullah itu tidak ada. Tidak ada kita menemukan Rasulullah sakit gigi, Rasulullah sakit pinggang, Rasulullah sakit lain-lain, Ustaz, gitu. Nah, sikap saya yang menyalahkan orang yang merasa diberi lebih oleh Allah, masalah usia panjang itu dilebihkan 3 tahun, dilebihkan 7 tahun, itu apakah seperti itu tidak menyalahi kodrat Allah? Begitu Rasulullah, begitu Ustaz. Terus sikap saya yang menyalahkan orang yang merasa diberi lebih itu sudah pas atau belum, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Saya rasa dari saya cukup sekian. Saya ucapkan jazakumullah khairan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum Bapak ya. Ini yang pertama terkait dengan sholat. Nabi kita sudah mewanti-wanti, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Artinya kalau kita sebagai makmum, maka usahakan bisa melihat imam. Lah makmum yang di belakangnya bagaimana? Usahakan bisa melihat makmum depannya. Kalau di gedung kita ini meski lantai 3, lantai 4, ketika sholat jamaah imamnya ada di lantai 2, ini bolong. Jadi soft terdepan dari lantai 3 itu bisa melihat ke lantai 2. Yang lantai 4 juga demikian. Lah yang di lantai 3 yang di belakang itu bisa melihat soft yang ada di depannya. Begitu seterusnya. Kalau sholat di lantai 1 kita tidak bisa melihat imam atau makmum yang lain, maka di lantai 1 ada sholat jamaah dengan imam sendiri. Lah bagaimana jika ada dua masjid putra dan putri terpisah jarak 6 meter? Yang ingin saya tanyakan, kira-kira masjid putri tadi softnya meski jarak 6 meter bisa tidak melihat soft paling belakang dari masjid putra itu? Kalau memang betul-betul tidak bisa melihat, hanya diberi layar, maka karena kita belum tahu dalil tentang itu, ya, kita tidak perlu melaksanakan sholat yang kita tidak bisa melihat makmum depan kita atau imam. Karena kebodohan kita, sholat jamaah itu hanya bisa dilakukan saat makmum bisa melihat imam atau makmum yang lain bisa melihat makmum di depannya. Kalau hanya suara saja, tidak ada satupun makmum yang terlihat, misal makmum yang paling belakang juga tidak terlihat, ya sudah, harusnya di masjid yang tidak bisa melihat makmum paling belakang sekalipun itu harus mendirikan sholat jamaah dengan imam sendiri. Nah kalau di layar, berarti kita melihat layar begini. Sedangkan ketika kita sholat, perintah Nabi itu melihat tempat sujud kita. Masa kita melihat layar begini? Ya sudah. Namun demikian, jika ada umat Islam yang tetap sholat di situ, ya monggo. Sah tidaknya urusan Allah itu, bukan urusan kita. Lah kita karena belum tahu dalil, ya jangan melakukan sholat yang demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap husnudon Bapak. Itu teman panjenengan itu mungkin patokannya yuswa dari Rasulullah. Saya 70 tahun, kalau patokannya umur yuswa dari Rasulullah, berarti saya sudah mendapat kelebihan dari Allah 7 tahun. Menurut riwayat, Rasulullah itu gerah hanya 2 kali Bapak. Betul yang jenengan sampaikan. Beliau itu sehat sekali, prima sekali kesehatan beliau. Menurut riwayat, beliau itu sakit hanya 2 kali. Yang satu ketika diracun oleh Yahudi ketika disuguh dijamu makan. Begitu beliau dahar, ada bisikan dari malaikat, muntahkan, muntahkan. Itu racun. Beliau terus dimuntahkan oleh beliau. Namun sudah ada sedikit yang racun yang masuk. Secara basyariah, tubuh beliau secara basyariah manusia, ketika ada racun yang masuk, beliau sakit.
Terus gerah beliau yang kedua saat beliau mau wafat. Yoswanya 63. Dan Nabi kita juga bersabda, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalilun ma zada dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan yang dilebihkan oleh Allah dari itu hanya sedikit. Bukan berarti sekarang Bapak Ibu yang sudah usia 60-70 pandang mati ini. Kita tidak tahu kematian datang. Bukan berarti yang meninggal harus 60 dulu, 70 dulu, bukan. Ternyata ada yang masih muda juga meninggal terlebih dahulu. Maksud dari teman panjenengan itu kita tetap husnudon. Itu maksudnya kalau patokannya itu usia dari Rasulullah, karena kita sebagai umat beliau, maka Allah sudah beri kita kelebihan 7 tahun, 5 tahun. Terus apa yang harus dilakukan oleh Bapak, oleh kita semua? Tidak perlu disalahkan, cukup didoakan. Mudah-mudahan dengan usia panjang yang Allah berikan ini benar-benar menjadikan Bapak atau Ibu manusia yang terbaik di sisi Allah. Karena Nabi kita bersabda, khairun nas man atala umruhu wa hasuna amaluhu. Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang usianya dan juga baik perbuatannya. Dengan usia panjang yang Allah berikan tidak digunakan untuk maksiat, tetapi usia panjang itu dia gunakan untuk mendatangkan kemanfaatan dunia dan akhirat. Maka itu menjadi sebaik-baik manusia. Wis umure dawa, rumangsa mati jek suwe, terus maksiat terus. Nyatane saya maksiat terus, usia saya panjang. Lah ini menjadi manusia paling buruk di sisi Allah. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia di sisi Allah itu yang diberi umur panjang, tetapi dengan usianya yang panjang itu dia gunakan terus dalam kemaksiatan. Maka kalau teman Bapak menjawab, saya sudah dapat bonus 7 tahun, 5 tahun, tidak perlu disalahkan. Kita tidak punya kapasitas nyalahkan orang lain. Jangan sibuk dengan kesalahan orang lain, sibuklah dengan kesalahan diri sendiri. Maka jawaban seperti itu tetap husnudon dan doakan teman-temannya. Ya mudah-mudahan dengan 7 tahun yang Allah berikan, kalau patokannya usia Rasulullah, ini betul-betul menjadikan panjenengan lebih dekat lagi kepada Allah, lebih berbakti lagi kepada Allah, kan itu. Sehingga menjadi manusia terbaik, sebaik-baik manusia di sisi Allah.